Baik, selamat pagi semua. Jadi pertemuan ke-9 kali ini OOP, saya akan mengkombinasikan dengan materi saya. Dikarenakan materi dari bagian akademik itu karena ada sesuatu hal, jadi untuk materi pertemuan 9 dan sampai UAS nanti itu diberikan kebijakan oleh masing-masing dosen. Sehingga untuk pertemuan 9 saya gunakan materi saya. Semoga teman-teman mengerti. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya. Oke, kita langsung saja untuk materi yang pertemuan 9 kali ini, kita akan membahas tentang enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Kalau dari gambar, teman-teman bisa lihat sendiri. Enkapsulasi itu seperti kapsul. Teman-teman tahu ya, kapsul itu kayak obat. Kemudian di dalam kapsul itu bisa dibuka isinya, dan dalam isi kapsul itu ada sebuah serbuk-serbuk. Nah, ini juga bisa menggambarkan sebuah enkapsulasi di mana kapsul itu merupakan sebuah kelas dan di dalam serbuk-serbuknya itu merupakan variabel dan metode. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada gambarnya. Jadi enkapsulasi itu salah satu tahap penting dalam OOP yang menentukan pemberian hak akses pada setiap properti atau metode. Jadi enkapsulasi di sini adalah pemberian hak akses poinnya. Nah, apa itu hak akses? Jadi di OOP ini enkapsulasi ada 3 hak aksesnya, yaitu public, private, dan protected. Apa itu public, apa itu private, apa itu protected, nanti kita akan bahas satu-satu. Dan teman-teman pasti sudah sering menggunakan yang public, karena dia bisa diakses dari mana saja. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah public. Public ini adalah akses atau modifier yang memberi kemampuan tak terbatas bagi variabel atau metode untuk diakses. Jadi dia bisa diakses di mana saja, tidak terbatas. Artinya, variabel atau metode yang menggunakan modifier public akan dapat diakses dari mana saja, baik dalam kelas sendiri maupun dari kelas lain. Misalnya teman-teman punya variabel di sini, variabel nama. Teman-teman ingin akses di kelas A dan di kelas B tanpa perlu membuat variabel namanya sebanyak 2 kali. Nah, kita bisa buat di luar kelas itu public nama. Nah, bisa diakseslah itu namanya dari kelas A atau kelas B. Bahkan kalau teman-teman membuat beberapa kelas dan ingin diakses itu sangat bisa. Jadi public itu bisa diakses oleh dari mana saja. Setiap atribut atau metode dengan mengakses modifier public maka dapat diakses oleh objek lain dan tidak ada batasan. Nah, di sini ada kekurangan sedikit karena dia bisa diakses objek lain, itu memungkinkan program lain untuk mengakses variabelnya tersebut. Untuk private merupakan modifier yang membatasi aksesibilitas variabel atau metode sehingga hanya dapat diakses dari kelas yang sama. Maka atribut atau metode dengan akses modifier ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Contoh tadi teman-teman misalnya punya kelas biodata, di dalam kelas biodata teman-teman buat variabel private nama. Otomatis ketika teman-teman membuat kelas lain, misalnya kelas data diri, teman-teman ingin mengakses nama tersebut, variabel tersebut tidak bisa diakses dari kelas yang berbeda. Sehingga variabel ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kalau teman-teman ingin membuat variabel secara private, gunakan hak akses private dan hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri. Untuk protected, modifier protected memberikan kemampuan pada variabel atau metode agar dapat diakses semua kelas dalam satu paket. Atribut atau metode dengan akses modifier protected tidak dapat diakses oleh kelas lain di luar paket kecuali kelas turunan. Atribut atau metode dengan akses modifier protected dapat diakses oleh kelas yang merupakan subkelas dari kelas di mana atribut atau metode tersebut ditempatkan. Nah, di sini hampir mirip dengan private, hanya bedanya ketika teman-teman membuat kelas turunan atau ada extend kelasnya itu dia merupakan pewarisan, protected ini bisa diakses. Tapi kalau misalnya kelas tersebut berbeda dan tidak ada turunan sama sekali, otomatis hak aksesnya tidak bisa, variabel atau metode tersebut tidak bisa diakses di kelas yang berbeda, kecuali kelas turunan. Nah, manfaat dari enkapsulasi di sini ada information hiding dan modularity. Information hiding ini di sini ketika kita ingin menyembunyikan sebuah informasi dalam variabel, kita bisa memberikan hak akses. Ternyata, oh ini variabel ini nggak boleh diakses di mana-mana, hanya akses ini. Kita gunakan private. Oh ternyata variabel ini hanya bisa diakses di kelasnya itu dan di kelas turunannya saja. Kita gunakan protected. Oh ini nggak masalah nih mau diakses di mana saja. Jadi gunakan public. Kemudian modularity juga
kita bisa melakukan pengubahan data tanpa perlu takut kalau kelas atau metode yang lain itu merasa kita dapat memodifikasi metode atau variabel tanpa perlu mengganggu dari metode dan variabel lainnya. Nah, di sini saya berikan contoh sedikit kasus publik. Teman-teman pasti sudah bisa akses sendiri ya, yang publik sudah sering. Jadi saya punya dua kelas di sini, ada kelas siswa, kemudian ada kelas isi data. Di sini saya buat sebuah variabel integer nilai dengan memberikan akses publik. Kalau misalnya, Bu, saya pernah membuat variabel hanya integer nilai, string nama, tanpa membuat hak akses, itu bagaimana, Bu? Kalau teman-teman tidak memberikan public, private, atau protected, itu otomatis variabelnya public, walaupun tidak teman-teman isi tulisan public. Kemudian di sini saya membuat sebuah metode dengan nama info, dengan tulisan saya mahasiswa SK. Nah, di main method saya akan menulis atau memanggil void info tersebut dengan mengakses nilai dan namanya juga di kelas yang berbeda. Ini kelas yang berbeda. Otomatis nilai kita isi, kemudian nama kita isi dengan kita panggil di kelas yang berbeda. Ketika kita run ini, dia akan bisa diakses. Ini adalah outputnya. Di sini sk.info, jadi metode info saya ubah menjadi sk, kemudian kita panggil, kelas siswa saya ubah menjadi objek dengan nama sk, dan saya memanggil metode info. Otomatis yang keluar adalah saya mahasiswa SK. Kemudian di bawahnya saya membuat sistem out println, saya mahasiswa bernama, kita panggil namanya, otomatis Agus, kemudian dengan nilai 80. Seperti ini outputnya. Itu yang public, yang sering kita gunakan. Bagaimana dengan private? Misalnya, saya dari ambil source code yang tadi, saya mau memprivate nilai. Apa yang terjadi? Saya ubah nih public jadi nilainya jadi private. Dia akan merah. Dan ada notifikasi nilai has private access in siswa. Jadi dia cuma bisa diakses di kelas siswa. Karena saya panggil di kelas yang lain tidak bisa. Kecuali saya membuat di sini memanggilnya. Misalnya di sini untuk memanggil nilai di kelas di void info bisa saja. Tapi karena di sini saya panggilnya di kelas yang berbeda, otomatis ada error di sini. Karena private, ada notifikasi lah, nilai has private access in coba.siswa. Kemudian kasus protected. Di sini saya punya dua kelas siswa dengan kelas tes. Di sini adalah kelas 2 yang berbeda. Di sini ada prefix string name, saya buat protected. Ketika dia dipanggil, karena ini kelas yang berbeda, otomatis dia akan merah juga. Karena dia bukan kelas turunan. Seperti itu, teman-teman bisa coba. Oke, untuk enkapsulasi sekian. Nanti kita coba lagi dengan source code di modulnya. Terima kasih.